Setelah melakukan 7 ritual, Ake berhasil mengumpulkan 7 bagian tubuh mulai dari rambut, bola mata, gigi, tulang kering, kulit, daun telinga, dan jantung. Petunjuk dalam jantung itu mengarah ke lokasi mayat sang penyihir wanita dimakamkan. Ritual terakhir yaitu penyegelan arwah harus segera dilakukan sebelum Ibu Kritia menemui ajal. Tak hanya Ibu Kritia yang menderita, bahkan Mondaeng pun ikut kena batunya. Di episode sebelumnya, Day menatap lukisan penyihir wanita di rumah Kritia sembari berkata jika dirinya lah yang membuat lukisan kuno itu. Adegan kembali ke masa lalu di mana seorang biksu muda tampak melukis di selembar kain kanvas. Ada hubungan apa antara Day dan biksu muda yang melukis kisah kematian penyihir wanita di masa lalu? Dan berikut ceritanya. Bangkok 170 tahun yang lalu, seorang biksu muda tampak duduk bermeditasi di ruang patung Buddha untuk mencapai ketenangan pikiran tingkat tinggi atau nibbana. Dua pria suruhan kakek Bunyakosa mendobrak kuil untuk mencari keberadaan sang biksu yang dipaksa kembali ke rumah keluarga kaya raya itu. Biksu muda itu menegaskan jika dirinya tak bisa tinggal serumah lagi dengan kakek Bunyakosa karena tingkahnya terlalu kejam. Dua pria pesuruh itu berkata jika Bunyakosa tidak akan membiarkan cucunya pergi dari rumah begitu saja. Apalagi tak ada orang yang tahu di mana makam Wen berada selain si biksu muda itu. Dua preman mengancam hendak membunuh sang biksu muda jika tak mau ikut dengan mereka. Sang biksu muda menuturkan bahwasannya ia tak akan membawa siapapun ke makam Wen. Seketika mata biksu berubah warna dan memutih seperti kerasukan arwah leluhur. Sementara dua preman itu bersiap untuk melakukan eksekusi. Dan film pun dimulai. Setelah mendapat peta sungai di kain pembungkus jantung penyihir, Niti langsung tahu jika sungai itu adalah Chao Phraya. Kritia membawa Niti, Ake, dan beberapa orang lain untuk mengarungi sungai itu dan mencari keberadaan makam Wen. Niti dan Kritia meminta Day untuk ikut serta karena anak itu memiliki penglihatan gaib. Kritia mendapat telepon dari perawat di rumah yang mengabarkan kondisi ibu semakin kritis. Kritia menangis mengetahui umur ibunya tak bisa bertahan lebih lama lagi. Ake menghibur gadis itu dan berkata jika mereka akan mengakhiri semua kutukan di hari itu juga. Perahu melaju semakin ke dalam pepohonan tinggi. Mereka berlabuh di dermaga kecil untuk melanjutkan perjalanan darat. Saat berada di tengah hutan, Day berbelok ke arah kuil tua yang diselimuti akar tanaman. Niti terkesiap melihat bangunan kuno itu. Sebagai ahli sejarah, ia tak pernah tahu ada kuil di dalam hutan tepi sungai Chao Phraya. Mereka pun mendekati kuil itu di mana kondisi bangunannya luluh lantak seperti diterjang badai. Day hendak masuk ke kuil itu namun pintu terkunci rapat. Kritia meminta bantuan pria untuk mendobrak pintu itu. Day pun masuk dan bersimpuh menyembah patung Buddha. Ia menatap ke arah tembok samping kuil yang menunjukkan lukisan penyihir wanita dengan nuansa sama persis dalam lukisan di rumah Kritia. Lukisan di tembok kuil itu tergambar dengan ukuran yang lebih besar dan lebih detail hingga mencangkup banyak cerita yang tidak diketahui sebelumnya. Ake teringat perkataan Day yang mengaku sebagai pelukis gambar-gambar itu. Ia bertanya apa maksud dari lukisan itu. Day menunjuk ke arah penyihir wanita dan berkata jika sosok yang ada di lukisan adalah adik kandungnya sendiri yang bernama Wen. Ternyata Day adalah reinkarnasi dari Jun yang bertaubat dan jadi biksu setelah adiknya dieksekusi mati. Day menahan tangis menceritakan kisah hidup Wen yang terlahir sebagai anak cacat. Semua orang takut pada penyakit cacat Wen yang dipercaya membawa malapetaka. Anak hasil hubungan gelap yang terlahir cacat itu diasingkan warga dan dituduh sebagai sumber dari penyakit serta bencana. Jun tak tahu jika ibunya memberikan racun pada Wen yang ternyata justru menyembuhkan penyakit cacatnya. Yang ia tahu, Wen tiba-tiba sembuh dengan sendirinya, bahkan memiliki kekuatan gaib untuk membunuh manusia tanpa menyentuh sama sekali. Cerita buruk tentang Wen terus berkembang hingga dituduh menjadi penyihir yang gemar mempelajari ilmu hitam. Tepat sebelum kematiannya, Wen bersumpah serapah hendak mengutuk semua keluarga Bunyakosa hingga semua keturunan mereka musnah tak bersisa.
Semua keluarga yang masih hidup harus merasakan sakitnya cacat seperti Wen sebelum akhirnya meninggal dunia. Keluarga Bunyakosa tidak percaya dengan kutukan Wen, bahkan tak ada yang menyangka kutukan itu benar akan datang. Hingga selang beberapa bulan setelah kematian Wen, satu persatu keluarga Bunyakosa mulai terjangkit wabah penyakit mematikan. Sebelum semua anggota keluarga punah, mereka memanggil para Brahmana untuk menghalau kutukan mematikan itu. Seorang Brahmana memiliki cara jitu, yaitu dengan memisah anggota tubuh terkuat dan menyegel jiwa wanita itu ke dalam bagian yang terpisah untuk melemahkan kekuatan yang mengerikan. Mereka menggali makam Wen dan mencongkel tulang kening, bola mata, jantung, dan beberapa anggota tubuh lainnya yang dibungkus ke dalam daun pisang. Jun menyaksikan semua itu dan lari ketakutan. Jun tak pernah kembali ke rumah keluarga Bunyakosa dan memilih untuk ditahbiskan menjadi biksu. Ia kembali ke makam Wen dan membangun pagoda untuk menandai kuburan adiknya. Kini, Kritya, Ake, dan Niti sudah mendapat ketujuh bagian tubuh Wen yang tercerai-berai. Untuk melakukan ritual penyegelan arwah, mereka harus menggali kuburan Wen lagi dan mengakhiri kutukan di sana. Ritual itu harus dilakukan saat gerhana bulan dan diakhiri sebelum gerhana usai. Di waktu yang sama, Am masih menjaga Modeng yang terbaring kritis di rumah sakit. Ia membeli minuman di mesin minum kaleng, namun suasana rumah sakit yang sepi membuat Am ketakutan sendiri. Ia bergegas kembali ke kamar Modeng sambil mencoba menelpon Ake. Seorang pria mengetuk pintu kamar itu mengaku sebagai orang suruhan Kritya. Orang itu hendak menjemput Am untuk dibawa ke suatu tempat rahasia. Selang beberapa waktu, Dei membawa kakaknya berjalan ke tengah hutan rimba untuk mencari keberadaan pagoda di mana jasad Wen disemayamkan. Setelah jauh berjalan, Dei duduk bersimpuh di depan semak belukar. Ternyata pagoda itu tertutup tumpukan ranting kering yang terhempas angin. Mereka membersihkan area makam dan menancapkan penerangan untuk segera memulai ritual penyegelan arwah. Meja ritual beserta semua perlengkapannya tertata rapi tepat di depan makam. Setelah lama menggali, akhirnya mereka menemukan jasad Wen yang tertancap pisau Gokakukuri di dada kirinya. Sebelum dimulai, Ake meminta ketersediaan Kritya untuk menyumbangkan darahnya. Ritual penyegelan itu hanya bisa dilakukan dengan pengorbanan darah segar dari keturunan keluarga Bunyakosa. Semua bagian jiwa wanita itu disatukan dengan darah keturunannya sendiri agar bisa dilakukan penyegelan seperti yang tertulis dalam kitab Kakele. Kritya justru berubah pikiran. Ia tak mau hanya menyegel arwah penyihir wanita yang telah mengutuk keluarganya. Ia ingin kutukan itu dihancurkan, yaitu dengan menghancurkan arwah wanita itu. Dalam kitab kuno itu tertulis cara untuk menghancurkan kutukan selamanya agar tidak menjangkiti keluarga Bunyakosa lagi. Pengorbanan dalam menghancurkan kutukan tak cukup hanya dengan darah, namun harus menggunakan salah satu nyawa dari keluarga Bunyakosa. Jika mereka benar-benar melakukan ritual penghancuran arwah, maka Kritya harus siap mati dan dijadikan tumbal. Kritya menangis sembari menegaskan jika ia rela melakukan apapun, bahkan jika harus ada nyawa yang melayang. Nasnya, nyawa Kritya tidak berguna dalam ritual malam itu. Beberapa hari yang lalu, Kritya mempelajari silsilah keluarga Bunyakosa beserta semua dokumen kelahirannya. Ia pun akhirnya menyadari jika dirinya bukan keturunan langsung Bunyakosa. Kritya adalah anak hasil adopsi dan tidak memiliki darah keturunan keluarga Bunyakosa. Ternyata di malam saat ibu Kritya menabrak pengguna motor, wanita itu menemukan gadis kecil yang menangisi kematian orang tuanya. Ibu Kritya hendak melarikan diri dari kecelakaan tragis yang menewaskan pasangan suami istri. Sebelum kembali ke dalam mobil, ia mendengar tangisan gadis kecil yang memilukan. Ibu Kritya merawat gadis kecil itu seperti anak kandungnya sendiri sebagai wujud tanggung jawabnya karena sudah menabrak mati kedua orang tua kandung Kritya. Niti baru menyadari dari semua keturunan Bunyakosa, Kritya tidak pernah tersentuh oleh kutukan mematikan. Kritya hendak membalas budi kebaikan ibunya yang merawat seperti anak kandung mereka sendiri. Ia bertekad untuk melakukan apapun agar ritual segera diselesaikan. Ake sangat ketakutan mengetahui De adalah keturunan langsung Bunyakosa. Ia berpikir bahwa Kritya hendak menjadikan De sebagai tumbal penghancur sihir. Namun ternyata dugaan mereka salah. Pesuruh Kritya menyeret Am dengan tangan terikat ke belakang untuk ikut ke dalam ritual dan dijadikan tumbal.
Mereka langsung menyayat telapak tangan Am di mana darah gadis itu masih keturunan dari sosok penyihir wanita. Ake mengamuk sejadinya hingga tubuhnya dihalangi pengawal Kritia. Dalam sama-sama terdesak, Kritia memaksa Ake untuk melakukan ritual seperti yang ia minta. Am harus dijadikan tumbal agar arwah Wen bisa lenyap dari dunia manusia. Kritia mengancam hendak membunuh Am dan Dei jika Ake tidak menuruti perkataannya. Ake berteriak jika Kritia sama kejamnya seperti keluarga Bunyakosa yang menghalalkan segala cara demi keselamatan dirinya sendiri. Bukan Wen yang sebenarnya penyihir, namun Kritia lah yang lebih pantas menyandang gelar sebagai penyihir wanita. Am merintih kesakitan sembari berkata jika ia rela melakukan apapun untuk menyelamatkan Dei. Am merintih kesakitan sembari berkata jika ia rela melakukan apapun untuk menyelamatkan Dei dan Mudaeng meski nyawanya yang jadi taruhan. Kritia masih bersikeras untuk menumbalkan Am dan menyeret gadis itu masuk ke liang lahat bersama tulang belulang Wen. Am duduk bersimpuh sembari menyatukan kedua telapak tangan. Karena Ake tak kunjung bergerak, Kritia melayangkan satu tembakan ke arah Am. Gadis itu tertunduk kesakitan di mana lengannya tertembus peluru tajam. Tak ada pilihan lagi, Ake harus melakukan apa yang diinginkan Kritia. Ia duduk di belakang meja ritual dan membacakan mantra untuk memisahkan kekuatan arwah Wen menjadi 7 bagian sesuai dengan potongan anggota tubuhnya. Semua potongan tubuh itu diikat dengan benang suci yang mengarah ke jasad utuhnya. Tak berselang lama, jasad Wen diselimuti kabut tebal yang membuat raganya utuh kembali. Gerhana bulan sudah muncul di permukaan langit di mana Ake harus menyelesaikan ritual sebelum gerhana usai. Jika tidak, maka akan terjadi bencana yang jauh lebih besar lagi. Ake mempercepat pembacaan mantra sembari mengingat kenangan masa kecil bersama kakeknya. Setelah mantra usai, tubuh Wen sudah mulai berdaging dan berwujud manusia. Melihat Ake terdiam, Kritia meneriaki pemuda itu untuk segera melanjutkan ritual. Ake mengambil golok untuk menggorok leher Am, namun ia tak kuasa melakukannya. Parang itu dilempar ke tanah hingga membuat Kritia marah besar. Seorang pengawal melancarkan tembakan ke arah kepala Ake, namun tiba-tiba peluru itu terhenti tepat di depan mata, tak mampu menyakiti secuil kulit pun di tubuh Ake. Setelah peluru itu jatuh ke tanah, Am bangkit dengan wajah dan mata menyeramkan. Tampaknya arwah Wen berhasil merasuki raga Am dan dengan membawa dendam membara, Wen menunjukkan kekuatan besarnya yang meledakkan tubuh manusia hanya dengan sekali genggam. Niti mengungkapkan jika arwah Wen tidak ingin Am mati karena jika wanita itu mati maka arwahnya akan ikut hancur dan ritual selesai. Am mulai mendekati Ake hendak membunuh pemuda itu juga. Dari kejauhan, Dei yang merupakan reinkarnasi dari Jun menghentikan Wen agar tidak berbuat kejam. Am kini berjalan mendekati Dei di mana Niti langsung membawa anak itu pergi menjauh. Wen yang murka menampar wajah Ake hingga terpental ke tanah. Tak puas hanya membunuh satu orang, arwah Wen kembali berulah dengan menggerakkan tangan pengawal Kritia untuk menembak ke arahnya sendiri. Semua orang pesuruh Kritia lari tunggang langgang ketakutan dan hanya tersisa Ake, Dei, Niti, dan Kritia saja. Am mendekati Kritia dengan tatapan penuh dendam. Ia berkata jika semua orang yang ada di hadapannya harus mati. Leher Kritia dicekik sangat erat di batang pohon hingga terangkat ke atas. Ake melihat gerhana bulan yang sudah hampir berakhir. Ia teringat dengan prosesi ritual itu dan berkata hendak melakukan ritual pemisahan arwah. Ake segera duduk bersimpuh dan menggenggam benang suci untuk membaca mantra pemisah arwah. Asap hitam tebal mengalir di setiap benang suci itu untuk dipisahkan masuk ke 7 anggota tubuh Wen lainnya. Am tiba-tiba mengabaikan Kritia dan berjalan menghampiri Ake. Arwah wanita itu hendak menghancurkan tubuh Ake dengan genggaman mautnya, namun tiba-tiba arwah kakek Lek muncul melindungi cucunya dan menyerang Wen dengan segenap tenaga. Arwah Wen pun berhasil dikeluarkan dari raga Am oleh kakek Lek yang mempelajari ilmu Brahmana tingkat tertinggi. Am jatuh pingsan setelah kerasukan iblis terkuat di jagat raya seketika itu. Arwah Wen kembali merasuki raganya sendiri dan
Wen menyerang Ake hingga terjungkal dari posisi semula. Arwah kakek Le ikut diserang dan dicekik hingga menabrak pohon. Kakek Le berusaha menyelamatkan diri, namun kekuatan Wen terlalu kuat untuk dikalahkan sendiri. Ia mengambil Guka Kukuri dari jasadnya sendiri dan bukan arwah Wen yang hancur, namun arwah kakek Le yang musnah bagai debu hingga tak mungkin bisa bereinkarnasi kembali. Di waktu yang sama, Ake masih jatuh pingsan di mana arwahnya mengembara ke masa lalu. Arwah Ake terbang ke hari di mana Kritia pertama kali hendak membeli cermin darinya. Ia tak sengaja menabrak mainan kuda milik Day hingga mainan itu bergerak dengan sendirinya. Arwah Ake juga melihat dirinya sendiri sedang sibuk di sana. Setelah tak sengaja menyenggol mainan, arwah Ake terlempar ke beberapa hari setelahnya saat melakukan ritual mon menangis di kuil Patum Kongka. Ake melihat Day bersama Paksa saat berjalan menuju ke jalanan di depan kuil. Day bisa melihat sosok arwah Ake di sana dan kebingungan sendiri karena pamannya ada dua. Ake hendak memperingatkan Day untuk tidak pergi ke tepi jalan, namun saat ia mengejar anak itu, Ake kembali berpindah ke tempat di rumah sakit. Suasana malam di rumah sakit sangat sunyi dan hanya ada Day yang sibuk menatap tembok. Ternyata anak itu sedang melihat ke gerbang neraka yang jadi tempat tinggal Nenek Kala dan Nenek Kale. Ake teringat dengan kejadian saat ia masuk ke gerbang neraka itu di malam berikutnya. Ia pun berpesan pada Day untuk memberitahu dirinya jika menemukan gerbang neraka itu lagi. Day berteriak ke gerbang neraka memanggil pamannya hingga Ake akhirnya tersadar dari pingsan yang cukup singkat. Ake teringat kejadian siang tadi di mana Day melihat ada gerbang neraka. Benar saja, di kantongnya sudah ada pion yang digunakan sebagai pertanda adanya gerbang neraka. Sosok Wen memanjangkan rambutnya dan menjerat tubuh Ake hingga tak bisa bergerak. Niti dan Kritia yang hendak kabur pun diikat ke pohon dengan rambut panjang Wen. Gerhana bulan sudah hampir usai, sementara Wen berusaha menutup lubang hidung mereka bertiga agar tidak bisa bernafas dan mati bersama-sama. Seketika itu, pengawal Kritia kembali datang dengan membawakan dukun dari desa. Dukun miskin itu adalah reinkarnasi kakek Bunyakosa yang dulu pernah memperkosa Wen. Wen masih ingat betul kejadian 200 tahun silam saat kakek Bunyakosa membunuh ibunya dan menuduhnya sebagai penyihir. Dukun itu menembak kepala Wen dengan peluru suci dan membakar jasad wanita itu dengan api yang membara. Rambut panjang yang mengikat tubuh Niti, Kritia, dan Ake pun terhempas dengan sendirinya. Kepulan asap masih berkerumun di liang lahat Wen. Dukun itu menyiram bensin ke dalam makam dan membakarnya. Tak berselang lama, sosok Wen kembali muncul dan berjalan di tengah panasnya api neraka. Dukun itu langsung mengambil pistol dan menembak peluru sucinya lagi. Wen menahan tangan dukun dan membalaskan dendam kesumat yang ia pendam pada kakek Bunyakosa. Jari dan tulang pak dukun tua itu terpelintir ke segala arah hingga tiba-tiba pengawal Kritia hendak kabur, namun Wen menghembuskan nafas naga yang berapi-api. Pria itu pun dilahap api hingga tak bernyawa lagi. Karena gerhana bulan tinggal sebentar lagi, Day menghampiri hantu wanita itu dan merubah diri ke dalam wujud Jun, kakak Wen. Melihat sosok Jun yang sudah menjadi biksu, Wen teringat semua kenangan manis saat bersama kakaknya dulu. Jun selalu tersenyum dan memperlakukan Wen dengan sangat baik. Ketulusan hati Jun membuat Wen kembali ke wujud cantiknya. Jun berbicara dengan tenang menasihati adiknya bahwa mereka sudah menumpuk karma di kehidupan masa lalu. Ia meminta Wen untuk berhenti membalas dendam agar tidak menumpuk karma baru yang menyulitkan untuk bereinkarnasi. Wen meminta sang kakak untuk tidak ikut campur ke dalam urusannya. Jun akhirnya mengaku jika dirinya lah yang membunuh Wen dengan air beracun. Malam itu saat Wen dikejar kakek Bunyakosa, Jun memberikan air beracun untuk membunuh adiknya sendiri. Jun termakan hasutan kakek Bunyakosa yang menfitnah Wen sebagai penyihir gila. Wen juga dituduh membunuh ibu Sae, padahal pelaku yang sebenarnya adalah kakek Bunyakosa sendiri. Jun mendapat racun itu dari kakek Bunyakosa yang menyuruhnya untuk membunuh adik kandungnya sendiri. Saat Wen sekarat dan kesakitan, Jun berteriak penuh benci bahwa adiknya adalah seorang iblis yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri.
Jun meminta maaf pada adiknya itu dan meminta Wen untuk melepaskan semua amarahnya. Manusia akan hidup bahagia jika tak memiliki rasa marah. Di waktu yang sama, Ake teringat masa kecil dulu saat bermain catur dengan kakeknya. Ia selalu kalah dengan pion yang terkesan lemah. Kakek berkata meski pion adalah bidak yang lemah, namun pion selalu bisa diandalkan. Kakek berkata jika Ake adalah seperti pion yang bisa mengubah dan menaklukkan segalanya. Wen pun akhirnya mengikhlaskan semua rasa sakit yang pernah terjadi dalam kehidupannya di masa lalu. Ia berjalan menuju api dan menghilang begitu saja. Api di liang lahat Wen pun padam dengan sendirinya, membuat Kritia pingsan seketika itu. Pupil mata Day langsung sembuh dan jernih kembali seperti sedia kala. Anak itu berteriak memeluk Am yang kesakitan sementara Ake tertunduk lemah tak bertenaga. Gerhana bulan kini telah usai sepenuhnya tepat setelah Wen berpindah ke alam baka. Mereka mengarungi sungai untuk kembali ke kota. Pagi harinya, Am, Day, dan Ake menjenguk Modeng yang ikut sembuh total seiring runtuhnya kutukan Wen. Modeng diperbolehkan pulang setelah beberapa hari istirahat untuk memulihkan tenaganya. Saat mereka asik berbincang, Niti datang membawakan bunga dan buah-buahan. Kritia menitipkan bunga untuk Modeng dan sepucuk surat untuk Ake. Surat itu berisi ucapan terima kasih karena Ake sudah mau membantu hingga kutukan itu lenyap dan ibu kembali sehat bugar. Kritia kini bisa hidup damai bersama ibunya dan menjadi anak baik yang merawat sang ibu dengan sepenuh hati. Selang beberapa hari berlalu, Ake kembali berkunjung ke rumah kakeknya. Ia mengambil foto Sun dan San yang dulu pernah bertemu, di mana foto itu tersimpan di ponselnya. Tak disangka sebuah kunci rahasia tersembunyi di balik foto wanita kembar itu. Ake mengambil kunci itu dan menyadari ada lubang kunci tepat di balik foto Sun dan San. Dan film pun berakhir. Meski kutukan yang menimpa keluarga Bunyakosa berhasil diruntuhkan, Ake kembali menemukan kejanggalan di balik foto Sun dan San. Tampaknya sang pewaris Brahmana satu-satunya itu harus berhadapan dengan karma baru dari masa lalu kelam era Ayutthaya. Tugas Ake kini berganti dari satu kutukan ke kutukan lain sama seperti kakeknya. Lantas, rahasia apa yang selama ini disembunyikan kakek Lek dalam rumahnya sendiri? Nantikan di sequel berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.